Dia kurang lebih untuk jangka waktu seminggu sih, Mas David, untuk 3 sampai 5 hari doang. Pemirsa masih di IDX Segan Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari saham grup Prayogo Pangestu. Ada CDIA direkomendasikan buy pemirsa dalam beberapa hari terakhir juga mengekor dari penguatan PTRO dan juga BRPT. Direkomendasikan buy, supportnya di 1480, resisten hingga ke 1670. Ada Mina juga direkomendasikan buy 154, supportnya resisten hingga ke 192. Dari teknologi ada Buka juga direkomendasikan buy 159 hingga 177. Sementara ada dari energi Ratu, hari ini tampaknya masih melanjutkan penguatan signifikan. Di supportnya di 5875, resisten hingga ke 6525. Sementara posisi Raja cukup ketinggalan di beberapa hari perdagangan terakhir. Ya, 4 saham pilihan dan semoga masih menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali ke saham pilihan yang pertama, Pak. Ada CDIA, Anda rekomendasikan buy. CDIA mengikuti dari saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya, hari ini masih melanjutkan penguatan. Tapi kalau kita flashback terlebih dahulu, Pak Hadrian, ketika CDIA pasca melakukan IPO dan arah beberapa kali dan sudah menembus ke level intraday di 1800-an. Bagaimana Anda melihat pasca menyentuh level intraday, kemudian saat ini lebih cenderung melandai meskipun masih bergerak di level atas, posisi pola untuk CDIA? Ya, jadi ya ini sebenarnya mulai menanjak sedikit ya, secara jangka pendek mulai membentuk uptrend, walaupun masih ada resisten 1600 yang cukup kuat kelihatannya ya, tapi kita rekomendasikan beli. Secara teknikal nih mulai ada penguatan sedikit-sedikit lah ya, jadi kita rekomendasikan beli CDIA di area 1570 sampai 1575, targetnya 1670 dengan support 1480. Buy di level berapa, Pak, direkomendasikan? Bayar tadi kan di sesi satu di 1570, 1575. Sekarang Ya, tutupannya 1550. Jadi ya masih area beli kok, masih oke. baik. Target resisten tadi untuk CDIA ada di Di 1670. Sampai kapan, Pak Hadrian? Dia kurang lebih untuk jangka waktu seminggu sih, Mas David, untuk 3 sampai 5 hari doang. Ya, intraday hari ini di 1620, CDIA lebih direkomendasikan buy. Penutupan hari ini di 1550, menguat di 2,99%. Dari CDIA kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Mina. Direkomendasikan buy, support di 154, resisten di 192. Saya sendiri kurang mengenal, Pak, dengan emiten Mina ini dan tampaknya Mm-mm. juga dari Bapak yang baru merekomendasikan. Kita Oh ingin ya, tahu lebih detail nih, Pak. Mina secara fundamental oke. bergerak di bidang apa, Pak? Mina ini di bidang properti, Pak. Jadi Mhm, kalau Bapak ke Bali, Mas David ke Bali, ada mhm, namanya The Santai di Uramas Bali, itu punya Mina, Pak, iya, propertinya. mhm. Nah, ini salah satu perusahaan milik konglomerasi Happy Hapsoro gitu. Properti ya, Pak? Ya, properti. Oke, hari ini ditutup melemahnya cukup dalam, Pak, di 8%. Mm-mm. Profit taking sepertinya karena perdagangan hari sebelumnya sudah mengalami penguatan signifikan. Supportnya masih terjaga. Apakah Mm-mm. momentum dari pelemahan dalam hari ini bisa dimanfaatkan untuk buy atau buyback kembali? Betul, jadi ini peluang untuk buy on weakness ya untuk Mina. Dia area beli di 172, 173, tadi saya kasih satu, jadi 169 ini masih di atas supportnya MA10, jadi aku boleh beli juga. 169, 170 masih oke. Support jauhnya di 154, teman-teman, support kuatnya. Target kita di 177 dulu ya untuk jangka 3 sampai 5 hari ke depan gitu. Baik, kalau jebol 154, Pak. Ya, sebaiknya sih di switch dulu ya, gitu ya. Ini kan buat trading ya, buat trading jangka pendek. Jadi kalau jebol support ya sebaiknya di switch dulu. Ya, Mina ini juga baru menjalankan aksi korporasi, Mas David. Jadi baru Mhm, ada right issue ya, ya. Mina, yang makanya Happy Hapsoro menguasai 19% di saham ini gitu. Jadi masih long term project lah untuk saham Mina ini. Baik, penutupan hari ini di 169 melemah di 8,15%, support masih terjaga dan masih direkomendasikan buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya dari teknologi, Pak, ada Buka. Saya akan coba cek update penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini. Buka ditutup melesat di 7,36% di level 107.
Analisis dan rekomendasinya Pak, tampaknya hari ini merupakan level tertinggi dalam sepekan terakhir. Ya, untuk buka lapak masih rekomendasi beli. Sebenarnya di pas kita rekomendasi itu di area 167 atau 68 ya, dekat-dekat MA20. Tapi ternyata udah menguat ya di tutupan ya. Jadi 175 ini jadinya bukan trading buy, spekulasi beli. Kita udah mulai mengejar. Target bisa di-adjust ke 182, support bisa di-adjust juga ke level 160 ya untuk buka. Dari sebelumnya Pak, Hmm. 160. Iya, dari Hmm. sebelumnya 159 kita adjust Hmm. ke 160 boleh naikin sedikit stop loss-nya. Baik, pola pergerakan dari buka sebulan terakhir juga sempat tertekan meskipun, beberapa perdagangan hari terakhir mencoba untuk bangkit ke 170-an, Pak Adrian? Mhm. Jadi ya ini masih sentimennya masih ada di grupnya juga ya seperti MTEK dan SCMA yang penguatan cukup cukup kompak ya. Kan mau ada IPO juga sepertinya di anak perusahaan mereka seperti Video atau seperti Superbank. Nah ini lagi ditanti nanti. Dan bukanya kayak dapat sentimen dari sisi grupnya juga gitu. Mhm. Jadi target kita di 182 dulu ya untuk jangka pendek ya sekitar 4% dari harga sekarang. Peluang ke 200-an Pak untuk buka? Buat aku peluangnya ada, tapi mungkin lebih ke arah jangka menengah ya, karena ini ada resisten yang cukup lumayan ya, kan buka kan yang kita tahu kan udah downtrend-nya cukup panjang ya. Jadi Iya. resisten di 200 ini cukup cukup kuat, kayak dia butuh naik secara bertahap. Mungkin dalam 1 bulan 2 bulan baru bisa mencapai level angka 200. Baik, penutupan hari ini di 175, melesat di 7,36% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari energi ada Ratu. Hari ini Mm-mm. Ratu masih melanjutkan penguatan signifikan 9%, Ya, 6.400 intraday di 6425. Analisis untuk Ratu, Pak Hadrian. ya, Ratu ini jadi sangat sangat bagus ya trading buy ya. Jadi posisinya ini tadi kita beli di area 6.200, tapi saat ini udah 6.400 ya boleh. Jadi posisinya spekulasi beli. Apalagi volumenya cukup mendukung hari ini cukup ramai, bisa dimanfaatkan ya momentumnya untuk trading buy. Targetnya boleh di-adjust, tadi saya 6525, tapi bisa kita adjust ke 6725 saat ini ya di MA50. Supportnya juga bisa di-adjust, tadi 5875 ke 6000 saat ini supportnya. Ya, pertimbangan untuk, meng-adjust dari support dari sistemnya Pak, apakah pencapaian, penguatan signifikan hari ini? Iya, karena penguatan signifikan jadi support dan resistance kita adjust juga gitu. Dia berubah juga. Ini kan pakai pivot ya, jadi Hmm. pivotnya juga ikut naik gitu. Baik, ditutup di 6.400 melesat di 9,40%. Untuk, saham, pilihan yang terakhir tadi ada Ratu dari energi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ada CDIA tadi, kemudian Mina dari properti, kemudian juga ada Buka, dan terakhir ada Ratu. Pak Hadrian, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan di mana di penutupan perdagangan di sesi kedua, terutama di menit-menit jelang penutupan, indeks harga saham gabungan ditarik ke atas dengan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tapi tampaknya belum mampu untuk menembus ke level intraday dan penutupan tertinggi karena kemarin indeks harga saham gabungan ditutup atau menyentuh level intraday di 8.068, hari ini ditutup di 8.051.118 dan sekaligus level intraday tertinggi dan penutupan di sesi kedua. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.996, pasca pembukaan sempat mengalami koreksi yang cukup dalam di 7.983. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya di tengah lonjakan signifikan pembalikan arah dari indeks harga saham gabungan di sesi kedua. MNC 36 menguat di 0,53%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,91%. LQ45 tampaknya semakin nyaman di atas level 800-an, tepatnya di 812,714, menguat di 0,42%. Rotasi pergerakan sektoral. Industri jauh memimpin penguatan melesat di 4,56%, konsumsi primer menguat di 0,70%, properti hari ini tertekan di 1,09%, transportasi dan logistik juga melemah di 0,71%. Selanjutnya adalah saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Dari barang baku ada BRMS, hari ini melesat
mengikuti arah penguatan indeks harga saham gabungan di 650 bahkan transaksi hingga ke 2,1 triliun rupiah. DSSA hari ini juga menguat. Saya akan coba cek apakah DSSA hari ini juga menembus ke level intraday tertingginya. Ya, di 114.150. Ya, sepertinya intraday tertinggi sepanjang masa DSSA menguat di 4,6%. Kemudian ada BRPT, transaksi juga besar di 1,3 triliun rupiah di 3.020 untuk BRPT. Hari ini juga intraday tertinggi dan terakhir PTRO 5.300 tadi pun juga sempat kita ulas menyentuh level intraday tertinggi di sepanjang masa. Update penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, langsung saja pertanyaan pertama datang dari bisa dikatakan sering berpartisipasi nih Pak. Ada Pak Yesen Johan dari Jakarta. Terima kasih kembali sudah bergabung. MLPL Pak, punya di harga 150. Hari ini mengalami koreksi cukup dalam terdampak profit taking sepertinya. Karena sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan mengikuti dari MLPT. Profit masih terjaga tapi sudah minimize Pak di 159 hari ini dan masuk di 150. Mungkin support untuk mengamankan profit yang sudah ada sampai sejauh ini. Iya, sebenarnya MLPL ini sudah masuk sinyal jual ya, udah bikin new low, sinyal jual. Support berikutnya ada di 147 sampai 148. Nah, itu support terakhir untuk di hold ya. Jika ditembus di bawah itu sebaiknya sih udah taking profit semua atau switching ke saham lain. Baik, 148 tadi ya Pak ya supportnya ya? Ya, 148. Oke, ambil posisi di 159. Pertimbangannya kalau di 148, 159 dekat ke 160. Posisi loss-nya masih akan besar atau seperti apa itu Pak? Iya, 147 atau 48 itu sekitar 7 sampai 8% dari Iya. harga 159 ya. Jadi Mhm. itu ya batas resiko untuk saham MLPL ya. Apalagi kan Oke. sahamnya cukup volatile ya, jadi cukup hati-hati di situ. Baik, ada Bapak Ahong ini dari Banjarbaru Pak. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham JAAR nih. Dari beberapa pertanyaan sebelumnya cukup sering menanyakan saham ini. Analisisnya Pak di tengah penguatan yang masih terus berlanjut untuk saham berbasis PO hari ini auto reject atas sepertinya Pak Adrian. Ya, JARR ya, JAR. Ya ini termasuk saham grup juga ya kalau ngasih ya dari Pak Haji Isam ya. Jadi ini memang lagi in banget. Kalau aku hold aja atau trailing stop ya. Trailing stopnya kalau mau agak apa? Agak ketat tuh di sekitar 1965 pakai average hari ini sekitar 10% gitu. Jadi jaga keuntungan aja trailing stop. Bukan buat entry tapi lebih ke hold dan trailing Oke, stop aja. baik, lebih yang sudah ambil posisi ya Pak untuk Betul, betul. mengamankan profit yang sudah ada. Kita ke Lampung Pak, ada Bapak Doni, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham BKSL Pak. Sudah masuk di 140, baiknya hold atau bagaimana? Saya akan coba update penutupan hari ini. BKSL flat di 136 lebih cenderung tertekan Pak Adrian. Ya, BKSL kalau 140 ya mungkin masih bisa hold ya. Mungkin aku akan pakai support di sekitar di 122 sebagai batas resikonya. Cukup jauh ya, volatile 122. Resistennya bisa ngincar di 160 sampai 170 nanti ya. Mhm. Untuk jangka menengah. Karena ini sebenarnya properti ya. Jadi menurut aku kalau BI rate turun, ekonomi berputar, perbankan naik ya, sektor properti bisa dapat keuntungan juga setelah banknya naik gitu. Baik, kita ke Bandung Pak, ada Ibu Lili. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham brand ini Pak. Buat minggu depan arahnya akan kemana? Hari ini brand Hmm. lebih cenderung tertekan Pak, tapi level 9.000 tampaknya masih mampu dipertahankan. Brand buat aku boleh hold ya Bu, cukup bagus, masih ketahan di MA20. Supportnya ada di 8.700 saat ini ya, targetnya di 9.400 dulu ya untuk brand. Jadi boleh hold atau spekulasi buy atau tambah barang masih terbuka ya untuk brand ya. Targetnya 9.400 dulu ya.
Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham emiten rokok Pak, produsen rokok, menanyakan Mhm. WIM Pak, di Win. 980, hari ini melesat 7%, efek cukai tampaknya masih berlaku untuk WIM, ditutup di level 1000. Resisten selanjutnya untuk WIM. Ya, resisten selanjutnya adalah di 1055 ya, angka tertinggi 2 hari lalu ya. Jadi buat aku 1055 jadi target pertama sekitar 5,5% dari sekarang. Kalau itu ditembus baru ke next level, next resistance di 1100 ya gitu. Baik, support mungkin Pak yang bisa diperhatikan untuk mengamankan profit yang sudah ada. Oke, support terdekat adalah di 915 ya, Mhm. sekitar 8% dari harga sekarang. Baik, selanjutnya menanyakan saham Ratu, tadi kita sudah ulas dan masuk juga ke saham pilihan. Kita berlanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Awin dari Pangkal Pinang menanyakan saham PEK Pak, PACK. Kita Ya, akan coba cek juga ini, penutupan hari ini melesat di 9% Pak, di 1985. ya, walaupun melesat 10%, 9%, tapi sampai CK ini bentuknya downtrend ya. Dari Mhm. level tertinggi yang 4970 lalu terus turun sampai harga sekarang. Jadi buat aku sell on strength ya. Penguatan ini dipakai untuk sell on strength dengan target terdekat di 2000 ya. Kalau dia bisa tembus ke level atas 2100, 2150 itu baru sinyal beri lagi. Kalau sekarang sih karena belum mencapai level tersebut, penguatan ini penguatan terbatas untuk sell on strength dulu. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Nah, ini saham yang sama-sama kita cari tadi Pak. Sahamnya adalah Hmm. PRAY Pak, Famon Awal Bros Sedaya Tbk. Mungkin Bapak bisa P- cek 710 3,65. PRAY, R PRAY. PRAY Ya, 710 ya. ya, Ya, penguatannya cukup signifikan, tapi hati-hati, saham ini tidak liquid sama sekali ya. Jadi transaksinya itu hari ini kalau aku cek cuma 150 juta rupiah ya mhm. transaksi sehari gitu ya. Jadi aku hindari ya. Itu mah kalau kita beli nanti nggak bisa keluar karena bid offernya tidak liquid gitu ya. Jadi walaupun naik tapi hindari, cari saham yang lebih liquid sih. Baik. Takutnya habis beli susah jual gitu. Oke, menanyakan saham BRMS Pak, tadi pun juga sempat kita singgung, melesat Oke. 17,12% di 650. Dari sisi sentimen mungkin Pak, sehingga apresiasi daripada investor cukup signifikan di penutupan sesi kedua untuk BRMS. Iya, ternyata ada satu indeks namanya Market Factor Global Gold Miners Index atau MVGDX ya. Itu ternyata lagi rebalancing dan MNN ya, Aman Mineral Mhm. dan BRMS masuk. Tapi Aman Mineral sentimennya minus, BRMS malah dapat info yang cukup bagus nih. Tiba-tiba di post closing naik ke 650. Buat aku nih sinyal sell on strength dulu ya. Tiba-tiba Oke, kuat gini ada gap ya kita jual dulu deh gitu. baik intraday tertinggi juga tidak Pak untuk BRMS? Iya, intraday tertinggi 650 Oke, ya. Jadi ini baik. sinyal gap post closing bisa dipakai buat Nah, sinyal jual dulu deh gitu sell ya. on news Pak. Iya, sell on news Baik, betul. terakhir Pak singkat saja, ada Bapak Robert dari Maluku, BMRI Pak, 4698. Oke, BMRI cukup bagus ya ada di support Mhm. kan di 4380 ya tutupan BMRI ya. Buat aku sih ini sinyal buy on support. Support berikutnya di 4200, targetnya untuk jangka menengah di 4600 ya untuk BMRI. Baik, 4698, hampir ke 4.700, dengan pelemahan yang terjadi, hold atau averaging down Pak? Menurut aku bodoh BMRI bisa averaging down. Ini lagi ada Oke. katalis Bank Himbara bisa dimanfaatkan ya Pak untuk average down biar dapat harga yang lebih baik gitu. Baik, analisis untuk BMRI 4698 Bapak Robert di Maluku, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas Pak Hadrian, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan di pekan depan. Pak Hadrian sehat selalu, terima kasih Pak. Terima kasih Mas David, sehat selalu juga. Baik, Bapak Hadrian Maina Taslim dari PT Yakin Bertumbuh Sekuritas atau YB Sekuritas. Pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halik yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.